ngapain Amerika ikut-ikutan mau di Plokoto, mau dibujuk oleh Israel untuk menyerang Iran. Ini kira-kira apa motifnya, tujuannya itu kayak gimana itu? Siapa sebenarnya pemimpin dunia? Trump apa Netanyahu? Baru saja menggagas Dewan Perdamaian Dunia, langsung menyerang Iran gitu. Dan Pak Prabowo memuji bahwa kepemimpinan Trump di Dewan Perdamaian Dunia itu akan menghadirkan perdamaian sejati. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dengan meninggalnya Imam Ali Khamenei itu bisa rezim itu berganti, atau rezimnya tetap hanya figurnya aja yang berganti, ya kan? Bergembira atas meninggalnya Khamenei, terus kemudian merayakannya dengan minuman keras. Kalau masyarakat Iran di luar negeri rata-rata pada senang gitu merayakan dan berharap nanti si Muhammad Reza Pahlavi bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Timur Tengah membara, bergejolak gitu ya. Ini apakah akan berujung pada Perang Dunia Ketiga ketika Israel dengan bantuan Amerika Serikat menyerang Iran di 28 Februari 2026 kemarin itu? Banyak yang terkejut, banyak yang kaget, dan tidak tahu kira-kira ke depan ini dampaknya seperti apa bagi dunia. Dan untuk membincangkan soal itu, nggak ada pakar lain yang layak untuk diajak ngobrol. Ini adalah pakarnya kita tentang dunia Timur Tengah, Mas Ahmad Sahidi. Gimana Mas Ahmad kabarnya? Baik, sehat. Meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Secara pribadi baik dan sehat, meskipun dunia sedang berperang gitu ya. Ya, ini Mas Ahmad ya. Kemarin Israel, Amerika nyerang Iran, dan kemudian pemimpin spiritual supreme leadernya Iran meninggal. Kita ucapkan belasungkawa untuk beliau. Mudah-mudahan diterima di sisinya husnul khotimah sebagai syahid begitu. Tapi yang banyak belum paham juga, belum mengerti, itu adalah ini ngapain Amerika ikut-ikutan mau di Plokoto, mau dibujuk oleh Israel untuk menyerang Iran. Ini kira-kira apa motifnya, tujuannya itu kayak gimana itu? Kalau Mas Ahmad melihat. Terima kasih Mas Ipa. Kita bisa bincang lagi ringan terkait dengan isu-isu yang lagi aktual dan lagi panas-panasnya ini, saya kira gitu. Perang antara Amerika bersama Israel melawan Iran gitu, tanggal 28 Februari ya. Saya juga kaget habis ngajar di kampus, buka laptop dan baca Kompas. Ternyata tiba-tiba beritanya adalah Amerika dan Israel sudah menyerang Iran gitu. Ya meski ya beberapa minggu sebelumnya kan berita-berita itu, white discourse itu kan sebenarnya sudah muncul. Misalnya beberapa kapal perang Amerika sudah menuju ke kapal induknya kapal induknya ke Timur Tengah. Sudah berbulan-bulan itu sudah, dan itu dibaca bahwa sinyal-sinyal bahwa ya Amerika bisa jadi mengancam atau memang akan benar-benar. Dulu ya sebelumnya kan banyak beberapa melihat ya bisa jadi itu hanya ancaman ketika proses negosiasi, karena Trump juga ya saat itu kan sedang berlangsung proses negosiasi dengan Iran. Tapi ya memang tidak terjadi titik temu dalam proses negosiasi itu. Dan Trump kan sudah mengatakan ya kalau tidak mau tunduk, tidak mau diajak bernegosiasi akan ada dampaknya gitu. Ada dampaknya. Tapi padahal kan dalam proses negosiasi itu, meskipun kesepakatan maksimalnya belum dicapai di putaran pertama, kan dijadwalkan untuk putaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketiga sebenarnya. Nah, jadi ternyata benar-benar menyerang gitu. Tetapi ya saya
melihatnya ya karena ini kan baru berapa bulan ya, kurang lebih 9 bulan saya kira. Tahun lalu ya, dan kita juga podcast kan. Ketika perang antara Israel dengan Iran di bulan Juni tahun lalu, perang 12 hari. Tetapi bedanya adalah waktu itu ya Amerika di akhir baru terlibat kan. Nah, ini kan di awal gitu. Nah, makanya perang tahun lalu dan ketika Amerika terlibat pesawat Silumamnya itu yang mengebom fasilitas nuklir Iran, Fordo, kemudian ada 3 ya, Natanz dan ada satu lagi. Tiba-tiba saya kan membaca setelah itu Menteri Luar Negeri Iran langsung terbang ke Rusia, dan Trump langsung memberikan, ya biasa dia orang yang presiden yang sangat aktif menyampaikan pendapatnya lewat publik melalui Twitter, melalui media-media sosial, sosmed miliknya, mengatakan gencatan senjata sudah dicapai antara Iran dengan Israel gitu. Padahal dulu juga khawatir ini jangan-jangan perang dunia ketiga ini akan terjadi gitu ketika Rusia, ketika Cina terlibat, ya itu bisa jadi tidak. Tapi ya alhamdulillah gencatan senjata itu bisa tercapai. Tapi saya membaca bahwa ya bisa jadi itu hanyalah strategi Israel untuk mengulur waktu dan mengatur ulang strategi sebenarnya. Mengatur ulang strategi dulu di yang Juni itu dia nyerang sendiri. Dikira terus kemudian Iran bisa dengan mudah diluluh lantakkan begitu. Ternyata pembalasannya dahsyat gitu. Minta bantuan Amerika lah kemudian. Nah sekarang ini sekarang nggak berani untuk main sendiri tuh. Dari awal sudah melibatkan Amerika. Gitu. Jadi, makanya saya melihat ya itu strategi Israel untuk mengulur waktu, mengatur strategi, karena kan pertahanannya tembus ya kan. Ya Iron Dome kan dianggap sebagai salah satu pertahanan militer yang cukup canggih, tapi ternyata bisa ditembus oleh rudal-rudal Iran itu. Jadi ya, dan kalau kita baca itu ya Israel kan sama kan kayaknya, sepertinya berita itu tidak terlalu banyak informasi yang kita dapatkan dampak dari serangan Iran kepada Israel kan. Karena ya Israel seperti tahun lalu kan membatasi akses jurnalis. Bisa jadi ya sudah jauh lebih parah dari yang kita tahu. Nah yang menarik kan Amerika terlibat dari awal kan. Jadi ya menarik tadi, apa sih kepentingan Amerika itu terlibat di sana gitu. Ya Trump mengatakan ya kalau Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir itu menjadi ancaman bagi dunia, bagi Israel. Tapi itu kan klaim, saya kira. Iran kan bukan negara yang agresif kan. Iran bukan negara yang agresif. Dia defense kan, dia pertahanan dia. Kalau diserang ya dia membalas. Saya kira itu. Jadi dan dia tidak akan mencari alasan untuk menyerang. Beda dengan Israel, beda dengan Amerika saya kira. Amerika sudah punya pangkalan militer di seluruh di Timur Tengah gitu. Terus kemudian belum lagi Israel, itu kan yang justru menyerang dan mengancamkan mereka itu. Gitu. Ketakutan dengan Iran bersama Ali Khamenei dari dulu sudah ngomong tidak akan menggunakan senjata nuklir itu tidak boleh di dalam Islam kan. Dia sudah berkali-kali saya kira Ali Khamenei mengatakan itu kepada publik, tetapi rupanya Amerika tidak, dan Netanyahu tidak percaya dengan itu. Ya ini menurut saya kan dalam politik, dalam studi HI kan ya realis ya. Ya kalau dalam pandangan realis kan perdamaian itu akan tercipta kalau suatu negara itu punya kemampuan untuk berperang. Jadi kamu akan damai kalau siap berperang. Nah bisa jadi bagi Netanyahu kalau Iran punya senjata nuklir kan itu ancaman bagi dia.
ya kan? Bisa jadi. Ya meskipun kalaupun punya pun gitu, Iya. itu sangat dimaklumi Sangat. di tengah ancaman yang mengancam Iya. dia gitu. Jadi- Kalau fair-fairan misalnya soal nuklir gitu, Pakistan kan jelas-jelas punya, Iya. ngapain gak nyerang Pakistan? Nah, itulah. Jadi ya itulah saya kira makanya dunia melihat ketidakadilan dan ini bentuk kesewenang-wenangan dari Amerika terutama pada Donald Trump ya. Pada kepemimpinan Ya Donald Trump sendiri kan kemarin waktu Presiden Venezuela ditangkap dan dia setelah itu mengatakan ya bagi dia ya tidak ada hukum internasional. Apa yang bisa menghentikan Trump ya pemikirannya sendiri, moralitasnya sendiri. Itu kan saya kira berbahaya sekali kalau seorang pemimpin seperti Donald Trump, pemimpin dunia, pemimpin dari negara adidaya punya pandangan. Dia kan mengatakan begitu. Saya tidak butuh hukum internasional kata dia. pongah dan sewenang-wenang gitu ya. Jadi Ya perilakunya sudah mirip dengan Netanyahu iya. sebagai bonekanya Boneka. Netanyahu gitu. Kayak siapa sebenarnya pemimpin dunia? Trump apa Netanyahu? Gitu. Jadi kalau saya membacanya itu kan ya memang ketika Donald Trump 2016 2020 itu dia muncul sebagai presiden yang berbeda gitu. Ya oke lah, semua presiden Amerika itu tidak bisa untuk tidak melihat aspirasi Israel kan. Tidak bisa. Mas Sipa kan pernah di sana saya kira itu kan. Karena di Amerika ada AIPAC ya. Kelompok lobby Yahudi, American Israel Public Affairs Committee. Jadi, itu kan kelompok lobby Yahudi di Amerika. Dia donatur untuk setiap capres gitu kan, baik Demokrat maupun Republik. Dan selain kelompok lobby politiknya, media-media besar itu juga dikuasai oleh New York Times, CNN dan segala macam itu adalah di bawah payung besar kelompok lobby Israel ini gitu. Makanya dia bisa berpengaruhi presiden itu bisa terpilih apa enggak gitu. Iya, artinya secara lobby politiknya jalan, opini publiknya juga bisa dimainkan gitu. Jadi, itu luar biasa memang apa itu namanya kelompok lobbynya ini. Nah, let's say kalau kita lihat dari awal ya, Israel kan memang sangat bersemangat, sangat bernafsu untuk menyerang Iran. Saya kira motifnya dari awal di sisi Israelnya memang dia ingin dominan menguasai Timur Tengah gitu, dan itu sudah diucapkan oleh Netanyahu dari awal ke presidennya waktu dia jadi presiden awal dulu, ini Iran akan mempunyai bom sekian jam lagi, sekian ini lagi gitu. Dan gak terbukti padahal gitu. Dan gak ada presiden Amerika yang merespon untuk Amerika terlibat dalam konflik dengan Iran ini, baru kemudian Trump ini. Nah kalau let's say motifnya Israel adalah dominasi dan menguasai Timur Tengah lah kira-kira begitu. Yang saya nggak kebayang itu selain menuruti kehendak kemauan nafsunya Israel di bawah Bibi Netanyahu itu, sebenarnya keuntungan buat Amerika apa sesungguhnya itu? What's American interest gitu di situ tuh? Ya sebenarnya kalau kita melihatnya lebih banyak kepentingan Israel ya kan? Amerika ditunggangi Donald Trump itu. Tapi ya memang saya melihat ya Trump itu kan presiden yang sangat pro dengan Israel kan. Ya kita melihatnya dari periode pertama kepresidenannya 2016 2020. Ya. Tidak lama setelah jadi presiden kan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan itu kan sudah lama diminta oleh tuntutan Israel kan sudah lama kepada Amerika kan. Hanya Trump yang berani mengabulkan permintaan itu. Kemudian 2020 ketika masa jabatan Donald Trump periode pertama akan berakhir kan dia Abraham Accord itu kan.
yang normalisasi hubungan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel, dan itu kan sudah dianggap pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Trump melihat ini adalah transaksi abad ini, kan bombastis begitu ya. Nah, jadi dari situ kan kita lihat ya memang Trump ini sangat pro dengan Israel. Saya sih membacanya ya Trump punya kepentingan terhadap Israel, terutama kepada kelompok Yahudi. Ya 2016 yang saya ingat karena saya ngikuti ya, ketika dia memenangi konvensi dari Partai Republik, muncul wacana kandidat alternatif, dan itu wacana itu dihembuskan oleh elit-elit Republik. Ya, termasuk mantan Presiden George Walker Bush. George W. Bush. Ya, apa yang saya lihat ya Trump tidak punya dukungan kuat dari Republik kan, tapi dia memenangi konvensi. Kemudian dia menang Pilpres, ada isu keterlibatan Rusia, gitu kan? Ada isu keterlibatan Rusia karena Vladimir Putin tidak senang dengan Hillary Clinton itu, karena Clinton dulu mengkritik 2012 kan. Kemudian di masyarakat luas ya Donald Trump tidak begitu disenangi oleh publik secara luas. Bahkan media-media kan banyak tidak senang dengan Trump kan, karena Trump banyak menyerang media. Artinya, dan Demokrat itu kan sering menggoyang Trump. Isu itu 4 tahun kepemimpinan Trump itu kan isu keterlibatan Rusia itu, Putin itu dijadikan isu untuk merongrong Trump itu. Nah, dari situ saya lihat Trump kan pasti dibayangi bisa jadi jatuh di tengah jalan. Ya kan? Ini Trump di masa kepemimpinan yang pertama. Nah, maka bagi Trump ya mungkin salah satunya pertahanan dia ya Yahudi itu. Nah, kalau dia ini pada Yahudi, butuh dukungan kuat dari Yahudi, ya transaksinya ya pasti lebih besar. Israel kan. Israel. Jadi saya melihatnya mungkin salah. Jadi ya ini bisa jadi adalah Netanyahu menunggangi Trump, dan Netanyahu melihat ya kesempatan selagi masih Trump jadi presiden Amerika, kan kesempatan untuk mencapai misi politiknya di Timur Tengah itu. Karena tahun lalu waktu perang itu kan saya baca beberapa survei itu kan ya kurang lebih 60% masyarakat Amerika kan sebenarnya tidak ingin Amerika itu terlibat. Ya tidak ingin terlibat. Ya sadar dan mungkin sudah banyak pengalaman di Afghanistan, di Irak. Apa yang didapatkan kan? Uang habis, utang semakin justru akan semakin mempercepat keruntuhan supremasi politik global Amerika. Ini tadi juga saya baca sekilas ya, Kamala Harris juga akan mengkritik kan namanya. Jadi apa kepentingannya ya? Kalau saya lebih banyak melihat dia Netanyahu menunggangi Donald Trump gitu, ya kan? Nggak jelas manfaatnya buat Amerika sebenarnya. Iya, karena kalau Amerika terlibat dan ini berlangsung lama, ya ini kan bisa mempercepat keruntuhan supremasi. Kita tahu Amerika kan sudah banyak ilmuwan, banyak hasil riset mengatakan ya supremasi politik global Amerika kan sedang tergerus. Amitabh Acharya sudah lama menulis buku The End of American World Order itu kan. Jadi udah artinya akan membaca bahwa supremasi politik global Amerika itu akan habis. Meskipun sekarang masih sangat kuat ya. Ya kalau apa itu namanya ditinjau, let's say Trump di periode pertama itu kan kemudian kalah oleh Biden gitu. Otomatis kan untuk menggalang kekuatannya dia mengoptimalkan dukungan dari kelompok-kelompok lobby Zionis ini tadi sepertinya yang bisa memboost kembali kekuatan suaranya untuk bisa terpilih di tahun 2020 berapa kemarin itu 2024 ya 2024. Dan ini jadi kayak bayar utang gitu loh gitu. Bayar utang politik dan
finansial kepada Israel karena tangan politiknya sudah terbelenggu oleh kekuatan kelompok-kelompok lobby ini tadi. Kira-kira gitu Mas Sahidi. Jadi dia mau nggak mau ya harus menuruti. Hanya siapa sebenarnya pemimpin dunia? Netanyahu atau Trump kan? Jadi gitu ya. Makanya banyak orang Amerika ya nggak setuju Amerika terlibat. Nggak setuju. Betul. Ya karena kalau dia terlibat, apalagi kalau perang ini berlangsung lama kan, ya itu pasti menguras ekonomi, menguras macam-macam lah dari sisi politik juga, sumber dayanya akan dialihkan. Bahkan ada yang bilang begini, ini juga terkait dengan masalah domestik sebenarnya. Banyak disorot dengan Epstein Files kemarin itu misalnya Donald Trump juga terlibat, punya hubungan dengan Jeffrey Epstein. Terlihat di beberapa fotonya ada file-file yang masih belum dirilis gitu oleh DOJ, oleh Department of Justice-nya Amerika gitu, yang dikira atau disangka, diduga ada keterlibatan Trump di situ gitu. Macam-macam soal pemilu domestik juga gitu. Dan itu kalau dimanfaatkan, misalnya Trump tidak memenuhi permintaan Netanyahu dan dia jengkel, kan bisa habis Trump kan? Dibongkar semuanya itu. Bisa dibongkar dan dia kalah secara politik. Karena kan ini kan memang menuju pemilu sela kan, di Amerika kan setiap 2 tahun kan pemilu sela. Saya itu ingat 2010 waktu kasus Mavi Marmara itu kan 2010. Kapal Turki, Turki yang membawa bantuan kemanusiaan kemudian diserang oleh tentara Israel, barat Israel. Trump kan marah sekali kepada Netanyahu kan. Trump marah sekali. Obama marah sekali kepada Netanyahu. Apa yang terjadi? Ya sekitar 2 bulan setelah itu terjadi pemilu sela di Amerika. Demokrat kalah dari Republik. Oke. Ya itu karena kemampuan lobby, kemampuan dia menguasai media-media mainstream. Gurita lobbynya sangat kuat. Tapi yang saya juga penasaran, ini di Amerika kok belum ada gerakan, let's say, sentimen publiknya nggak ada approval untuk mengumumkan perang ini oleh Kongres misalnya, kan harusnya itu Kongres itu wilayah Kongres untuk bisa mengotorisasi perang itu. Tapi belum ada gerakan politiknya, belum ada. Masyarakatnya juga kayaknya kok belum ini ya, belum turun ke jalan. Misalnya saya kebayangnya kayak Vietnam dulu, ketika Amerika berkepanjangan berperang di Vietnam, yang kemudian secara ekonomi mempengaruhi ekonomi domestik, orang turun ke jalan dan kemudian kan mereka menarik pasukannya. Atau mungkin belum ya, ini masih baranya masih ini mungkin belum terorganisir dengan masif tadi ya. Tapi kan misalnya ketika Kamala Harris memberikan suara keras mengkritik itu kan artinya dari elit-elitnya aja. Betul. Makanya seandainya Kamala Harris terpilih ya mungkin tidak seperti ini jadinya. Betul. Iya, di Timur Tengah. Dan juga ini ada survei kemarin yang saya baca itu, sentimen orang Amerika terhadap Israel dulunya tinggi sekali, sekarang juga turun, ngedrop. Sentimen positif terhadap Palestina menguat gitu. Artinya ini juga orang, let's say misalnya di kalangan Partai Republik, kalangan konservatif, ada orang yang baru mungkin kalau di Indonesia itu kayak baru sadar bahwa Jokowi itu kayak begini tau, gitu kira-kira begitu. Tidak sehebat dulu, tidak semanusiawi dan dengan moralitas tinggi yang seperti itu. Sama gitu. Juga baru sadar Prabowo itu seperti ini tau. Gitu ya. Prabowo itu ternyata seperti ini, yang dulu dipuja, sebagian memuja-muja gitu. Kira-kira gitu ya. Menggebrak meja sampai rusak namanya itu. Pediamnya ketika kampanye ya kayak heroik gitu, nasionalis tapi gitu. Tapi di hadapan Trump tunduk gitu kan. Tunduk minta jatah ini. Meminta Amerika hadir lebih kuat di Indonesia. Ya kan? Justru kan kita harusnya bisa berdiri di atas kaki sendiri, nggak butuh ini. Lah ya, kalau nasionalis sejati kan nasionalis gitu sejati. Padahal dulu 2014 2014
2014 dia ngomong kalau saya jadi presiden saya akan menasionalisasi aset-aset negara. Justru mengundang Amerika. Ya, Trump katanya adalah seorang pemimpinannya bisa menghadirkan perdamaian sejati. Itu nggak tahu dari mana itu. Oke, itu konteksnya ya, konteks Israel Amerikanya kenapa melakukan penyerangan ke Iran. Sekarang setelah serangan itu benar-benar dilakukan oleh Amerika ya, meskipun ya, sebelumnya kan ada kendala toilet di kapal induk dan segala macamnya, akhirnya dia menyerang dan serangannya cukup presisi, ada yang cukup presisi karena mengenai rumahnya Ayatollah Khamenei dan kemudian membuat beliau meninggal. Tapi ada juga yang nggak tahu nyasar, ada yang bilang sengaja juga sekolah kena 130-40-an anak meninggal dunia di situ. Tapi kan serangan sudah terjadi, terus kemudian Iran membalas, juga kena Israel, kena pangkalan-pangkalan militer Amerika. Ini perimbangan kekuatannya gimana nih? Atau mungkin pertanyaan lebih tepatnya adalah sejauh mana Iran bisa bertahan menghadapi serangan Israel dan Amerika ini? Iya, kemarin itu kan sebenarnya ketika diskurs ini sudah mulai muncul, ya kan kita lihat ternyata Iran juga sudah membeli alutsista dari Rusia gitu. Artinya kan dia sudah siap. Dan sama kan kayak tahun lalu, ternyata Iran bisa bertahan dan Iran bisa membalas. Ya memang kalau dari segi kekuatan militer antara Amerika dengan Iran tidak sebanding, ya kan? Tetapi ya mungkin Rusia tidak terlibat langsung, Cina tidak terlibat langsung, tetapi memberikan bantuan militer persenjataan sangat mungkin itu terjadi. Nah kalau itu terjadi dan bisa berlangsung lama, dan ya Iran negara yang artinya sudah pengalaman dengan perang ya. Ya 9 revolusi 80 langsung terjadi perang. 8 tahun dah. Iran dengan Irak. Ya sama tuh waktu itu Irak di backup oleh Amerika juga kan. Karena kemudian tahun lalu perang bulan Juni ya, 12 hari. Dan saya melihat ya pengalaman-pengalaman ini tentu Iran kan sudah siap dengan perang gitu. Artinya bahwa sewaktu-waktu diserang oleh Israel, oleh Amerika, itu pasti dia sudah siap gitu. Dan puluhan tahun pasti dia melakukan memperkuat persenjataannya itu, saya kira gitu. Jadi Iran, saya kira misalnya contoh tahun lalu kan sudah melihat bukti ya, Israel dilihat sebagai negara dengan pertahanan militernya canggih kan ternyata bisa tembus. Itu kan bisa dilihat kemampuan Iran mengembangkan persenjataannya meski dia disanksi, itu kan tidak mudah. Ya sanksi itu saya juga banyak ya dampaknya pada ekonomi, pengangguran, ya kan. Sampai 9%, cukup tinggi kan sebenarnya. Jadi ini saya lihat ya tidak mudah bagi Israel, bagi Amerika itu untuk menaklukkan Iran dengan cepat. Nah kalau itu berlangsung lama, itu kan menjadi beban finansial bagi Amerika, dan ekonomi Amerika kan sedang tidak baik-baik saja. Terus kemudian ukuran dalam tanda kutip kemenangan Amerika dan Israel ini apa kira-kira? Ini adalah sudah, let's say kan misalnya tujuannya kan regime change gitu. Oke, supreme leader meninggal. Apakah itu sudah berarti kemenangan bagi Amerika dan Israel kalau menurutnya? Iya, ada artikel yang baru saya baca itu. Siapa ya? Sohre Naderi atau lupa saya anunya. Jadi bagi dia
ada dua sebenarnya tujuan dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika terhadap Iran selama ini. Menjatuhkan rezim dan merubah budaya politik Iran gitu. Nah, pertanyaannya kan saya ingat itu tahun lalu ketika perang itu kan Netanyahu mengatakan begini, ya kalau pemimpin tertinggi Iran sudah meninggal maka perang selesai kan. Kan tahun lalu dia ngomong begitu. Tapi nyatanya kan waktu itu Khamenei masih hidup dan perang sudah selesai. Terjadi gencatan senjata. Ini serangan pertama langsung disasar kan Khamenei, Ali Khamenei gitu. Dan dia sudah meninggal dan masih saling Terus menyerang berlangsung. gitu. Berarti apa yang terjadi inkonsistensi kan sebenarnya. Jadi makanya ya targetnya sebenarnya bagaimana menjatuhkan rezim dan kemudian merubah kultur politiknya. Ya beberapa statement Trump kan sudah ya kembali seolah-olah kembali seperti sebelum revolusi kan. Nah pertanyaannya apakah kemudian dengan meninggalnya Imam Ali Khamenei itu bisa rezim itu berganti atau rezimnya tetap hanya figurnya aja yang berganti ya kan? Nah kalau kita lihat kan ternyata meskipun Ali Khamenei meninggal itu secara psikologis mungkin ini ya, tapi kan semangat perlawanannya kan justru itu bisa menjadi semakin memotivasi mereka untuk balas dendam, saya kira membakar api perjuangan mereka. Jadi bisa jadi ya mungkin bagi Israel, Amerika kalau Khamenei yang langsung kena kan itu bisa meruntuhkan seluruh sistem dan struktur politiknya ternyata gitu, kan tidak tetap bisa berjalan gitu. Jadi ya berhasil Ali Khamenei meninggal, tetapi kan sistem politiknya masih berjalan. Kita lihat tidak banyak berubah dan isu-isunya adalah orang-orang terdekatnya sendiri, ada anaknya yang kalau anaknya yang menggantikan ya berarti kan tidak sulit untuk berubah cara berpikirnya gitu. Dan kedua kalau ingin merubah rezim siapa kira-kira kan? Tidak muncul tokoh yang kuat sebagai figur alternatif untuk men-challenge gitu. Ya merubah rezim susah yang sudah lama terbangun. Yang diharapkan kan kembalinya Reza Pahlavi, Muhammad Reza Pahlavi dari pengasingan. Dan itu menurut media-media, sebagian media barat, saya kemarin nonton CBS atau apa gitu tuh, ada sekelompok masyarakat yang bergembira atas meninggalnya Khamenei, terus kemudian merayakannya dengan minuman keras gitu lah kira-kira. Dan kemudian kalau masyarakat Iran di luar negeri rata-rata pada senang gitu merayakan dan berharap nanti si Muhammad Reza Pahlavi bisa kembali. Kalau kemungkinan kayak gitu gimana? Tapi di sisi yang lain di Mashhad, di Isfahan, di mana kemarin orang berkumpul untuk berkabung selama 40 hari itu lebih banyak lagi orangnya itu. Ya kan akhir Desember 2025 kan terjadi demonstrasi ya. Sampai Januari kan. Dan Trump sudah Netanyahu kan sudah terlibat. Trump kalau Iran menyerang rakyatnya maka kami akan membantu masyarakatnya kan. Rezim yang membunuh rakyatnya, kira-kira begitulah. Tetapi kan itu gagal, maksudnya tidak bisa, eskalasinya kan tidak bisa sebesar yang diharapkan itu. Dibayangkan. Itu kayaknya Trump juga he doesn't get it, nggak paham. Apa itu namanya pandangan dunia orang Iran itu nggak paham. Ya mungkin salah. Jadi saya melihatnya ya itu menunjukkan bahwa lah beberapa orang itu mungkin tidak sejalan dengan garis politik yang diambil oleh rezim. Saya juga membaca beberapa misalnya
hasil survei itu lebih ingin tidak terlalu keras terhadap Barat, tapi bukan berarti sangat pro Barat, tapi ya apanya? Artinya mungkin ada kelompok reformis di dalam sistem yang sekarang, tapi masih dalam sistem yang sekarang. Iya. Gitu. Nah, Iran kan begitu kan, presidennya berganti, kadang keras, kadang reformis kan. Tapi Ali Khamenei kan tetap panglimanya itu kan, supreme leadernya itu. Nah, kalau ingin mengganti kan tidak muncul tokoh-tokoh yang kuat. Saya kira demonstrasi dari akhir Desember sampai Januari kemarin itu menjadi indikator yang bisa kita lihat bahwa ya tidak ada kekuatan politik dari kelompok oposisi untuk menggulingkan rezim itu. Ya bisa jadi mungkin karena gagal di situ, opsinya ya serang gitu. Menyerang gitu kan. Jadi bisa jadi gitu. Kalau ini Mas Zahide, kemungkinan keterlibatan atau ikut sertanya partisipasi negara-negara sekutu Amerika Israel di satu sisi dan sekutu Iran di sisi yang lain, misalnya ini kan juga mulai dilibatkan itu Israel dekat dengan India, Modi kemarin ke sana, terus kemudian India dekat dengan Pakistan, sepertinya juga agak lunak terhadap Israel gitu. Terus kemudian negara-negara Arab yang wilayahnya kena bom, meskipun yang sebenarnya yang disasar adalah pangkalan militer di sana. Ini kemudian menjadi bloknya Israel dan Amerika. Terus kemudian Cina dan Rusia itu kok belum kelihatan ini ya. Kalau kemarin kan waktu di yang perang Juni itu kan Menteri Luar Negeri langsung ke Rusia. Sekarang kok belum ada kelihatan ininya ya? Iya, itu yang gelagatnya. Kita nggak tahu bagaimana ininya. Bisa jadi wait and see. Tetapi yang saya tahu kan kemarin Iran sudah membeli alat persenjataan dari Rusia. Artinya kan itu bisa jadi mereka bermain di belakang gitu. Ya, dan Rusia kan dari segi kekuatan persenjataan militer kan nomor 2 di dunia gitu. Ya setelah Amerika kan. Baru kemudian Cina punya kekuatan ekonomi saya kira yang bisa mengimbangi itu. Jadi dan hubungan Iran dengan Cina, Iran dengan Rusia kan sudah lama terbangun saya kira gitu. Jadi bisa jadi keterlibatan negara-negara itu ya mungkin tidak langsung seperti ya, karena kalau langsung ya pecah perang dunia ketiga gitu. Tapi dengan mempersenjatai, ya kan kita lihat misalnya strategi Amerika di Ukraina kan mempersenjatai kan, ya supply senjata bisa sehingga Ukraina bertahan gitu. Kan bisa jadi Rusia melakukan hal yang sama gitu, bertahan sehingga ya kalau perang berlangsung lama dan tidak selesai kan tidak mudah untuk mengakhirinya begitu saja tanpa ada alasan untuk kan harga diri kan, harga diri itu. Nah bisa jadi ya Cina kan menjadi negara yang siap menggantikan Amerika sebagai negara superpower. Nah itu kan bisa menjadi momentum bagi dia. Udah dibiarkan aja perang. Dan jangan lupa banyak sejarah mencatat dia dinasti-dinasti itu jatuh karena perang dah. Termasuk Utsmani dah. Karena habis waktunya untuk perang, habis amunisinya. Ya bahkan yang kemarin kalau kita baca itu terkait dengan kapal perang Amerika itu kan di Amerika sudah muncul sudah masif, orang itu sudah nggak mau jadi udah nggak mau jadi tentara gitu ya kan, karena resikonya besar dah. Nah itu kan kalau itu terjadi artinya di internal sudah tergerus kan. Ya dah. Jadi sampai ada membuka lowongan jadi tentara dari warga negara asing. Kayak orang Indonesia jadi tentara. Artinya kan
ya kalau dia sudah nggak punya pasukan kan sulit. Jadi saya melihatnya ya bisa jadi pola-pola seperti itu. Artinya kalau masih ada jalan untuk tidak terlibat secara langsung gitu ya. Secara langsung. Tapi gitu. dukungan supply persenjataan dan macam-macam itu ada. Oke, kalau secara ini Mas, tampaknya Iran masih tetap bisa bertahan, defiance Ya, gitu. kalau kita lihat. Yang kita lihat bahkan sesekali bisa melancarkan serangan balik gitu. Iya. Bahkan di Israel pun kalau kita lihat Iron Dome-nya itu nggak ada tuh yang bisa nangkep balistik dari Iran itu. Karena kan ternyata rudal balistik itu kan bisa menjangkau Israel dalam waktu 12 menit. Berarti kan gitu ya. cepat sekali itu ya kan. Dan ada kemarin saya lihat podcastnya Dahlan Iskan sama peneliti BRIN kalau nggak salah. Iran juga punya kemampuan teknologi yang luar biasa. Misalnya dia bisa menguasai code dari Iron Dome itu, terus kemudian mendivertnya sehingga nggak bekerja itu. Dia bisa itu ya. Bisa. Jadi kira-kira nomor 2 lah setelah Inggris kalau kecanggihan teknologi militernya itu. Jadi saya baca itu, ternyata rudal balistiknya itu bisa menjangkau Israel itu dalam waktu 12 menit. Berarti kan bisa dibayangkan itu kecepatannya kan. Iya. Itulah yang membuat Iron Dome itu kan ya mungkin ada yang mampu dia tangkal, tapi kan banyak yang tembus kan. Dan kalau kita lihat ya hanya karena media tidak punya akses masuk ke ke Israel. Paling liputnya dari Jordan, dari Ramallah gitu. Tidak ini. Kalau seandainya bisa mungkin ya apa yang terjadi di sana itu jauh lebih parah daripada yang kita saksikan. Yang kabarnya sampai kita. Dan beberapa sites yang diserang Iran itu kan pelabuhan-pelabuhan ya. Selain pangkalan militer Amerika, pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah, di Abu Dhabi, di beberapa tempat, di Haifa juga, yang di Israel. Tapi selain itu Selat Hormuz juga ditutup. Nah, ini kan potensial juga mengguncang ekonomi dunia. Kira-kira dampak apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita dunia nunggu dari aja perang ini? harga minyak akan naik lagi. Ke kampus siap pakai sepeda ini. Jadi ya pasti kan salah satu dampaknya begitu. Ya karena kurang lebih 20% minyak dunia kan lewat di situ. Suplainya lewat situ kan. Jadi dan dunia internasional kan butuh itu kan. Nah, ini udah ditutup kan sama Iran gitu. Jadi ya pasti dunia internasional akan berdampak. Jadi ya Iran punya senjata itu saya kira gitu. Bisa jadi kalau Iran menutup itu dan dunia internasional kan bisa menjadi menekan negara-negara untuk menekan Trump juga kan kira-kira begitu. Karena pasti harapannya begitu. Jadi gimana caranya supaya ya karena Trump ini ya kalau kita pandangan politiknya yang dia tidak butuh hukum internasional itu kan berbahaya sekali. Ya, makanya ya banyak negara-negara mengecam itu melanggar hukum internasional, tapi kan Trump tidak peduli, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa arti kecamanmu bagiku kan kira-kira begitu. PBB mau mengadakan sidang darurat macam-macam terserah lah gitu. Nggak ada efeknya buat saya gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi siap-siap ya menghadapi gejolak ekonomi dunia ya. Kita siap-siap aja, pasti akan. Ya mungkin Pertamax akan naik lagi, Pertalite akan kira-kira begitu. Subsidi dicabut. Meski baru saja turun kan. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kan kemarin dalam salah satu konsesi perjanjian dagang Indonesia Amerika itu kan salah satunya Indonesia juga mau mengimpor minyak dari Amerika. Nah ini kemudian soal domestik ini kemungkinan dampak ekonominya seperti itu, juga mungkin dampak politik juga yang mungkin akan juga dirasakan karena beberapa negara sudah mulai jengah dengan Amerika, Kanada, mungkin Prancis, meskipun Inggris masih support, Australia masih tetap sebagai sekutu loyalnya Amerika. Tapi dalam konteks domestik Indonesia sekarang, Mas Ahmad,
apa yang diamati atau yang dilihat oleh Mas Ahmad Sahidi? Sikap Kementerian Luar Negeri tampaknya pro Trump, Iya. gitu. Terus kemudian kemarin ada pernyataan dari MUI yang mengecam tindakan itu. Tapi konstitusi jelas anti penjajahan. Iya. Gimana di peta domestiknya? Mumet kita membacanya. Ya, saya tidak tahu ya kok Kementerian Luar Negeri kita itu malah justru mengecam, kesannya menyalahkan Iran gitu, karena tidak ada hasil dari proses negosiasi, maka ini terjadi gitu kan. Jadi kesannya, padahal kan ya kalau kita lihat proses negosiasinya itu kan sebenarnya bukan negosiasi, itu kan sudah mengintervensi, mengintimidasi. Trump itu kan kesannya mengintimidasi. Kalau kamu nggak mau sepakat ya ada resikonya. Orang negosiasi kan, ya karena nggak ada ruang kompromi. Tidak ada ruang, ya tidak ada keseimbangan power itu, sehingga Kementerian Luar Negeri kita pernyataan, dan itu Martin Natalegawa sudah merespon itu kan. Apa kata ya, mantan Menlu kita? Ya, termasuk misalnya bahwa Pak Prabowo siap ke Teheran untuk menjadi penengah itu. Mediator. Itu kan seharusnya orang Kemenlu udah ngerti teori negosiasi itu, ya kan? Dalam negosiasi akan terjadi kalau ada perimbangan kekuatan. Kalau nggak ada perimbangan ya siapa yang akan mendengarkan kan, kira-kira. Dan ini kan kalau dia ke Teheran, memangnya Trump di Teheran kan? Iya tak? Ya enggak. Memangnya orang Amerika di Teheran kan? Enggak. Betul. Orang negosiasinya aja nggak di Iran, nggak di Israel, nggak di Amerika, di negara netral. Iya kan pasti nyari negara. Makanya pernyataannya itu. Kayak di Depati Jalal itu juga di komentar yang terakhir video yang dia bikin itu, ini dapat masukan dari siapa kayak gini nih? Apa nggak ada penggodokan ide tentang ini, atau hanya muncul spontan dari Prabowo saja gitu? Jadi apa ya? Tidak mengerti menurut saya. Tidak mungkin Indonesia itu bisa mengambil peran sebagai mediator, itu tidak mungkin. Pertama, kita tidak punya hubungan yang cukup dekat dengan Iran, ya kan? Apalagi akhir-akhir ini. Kita masuk board office, dan itu kan dilihat posisinya tidak netral kan? Tidak netral. Kalaupun klaimnya pengen bargaining, memperjuangkan aspirasi negara-negara Muslim, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya gitu. Jadi itu ya benar itu kata Pak Dino, kok tidak difilter, tidak didiskusikan dulu, kok langsung dirilis. Ya kan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil peran di sana, ya toh. Kita punya kekuatan apa? Ya paling yang bisa menjadi penengah dalam negosiasi ya Cina, ya kan? Ya Rusia bisa. Dan mungkin Uni Eropa kan mungkin bisa. Eropa, tapi satu perwakilan yang merepresentasikan kepentingan Iran dan yang merepresentasikan kepentingan sekutu Israel. Jadi, dan kalau Indonesia mau ngundang, mau datang nggak kalau diundang kira-kira kan? Sampai ada poster itu dari Kementerian Luar Negeri, kementeriannya di Israel lah gitu. Udah, Indonesia nggak usah ikut campur. Saya nggak tahu bener nggak itu posternya. Ya, tapi itu kan menggambarkan ya kita nggak punya dalam teori negosiasi kan perlu ada trust, perlu ada power. Perlu trust, power, bargain gitu. Itu. Jadi ketika kita ngundang, ya mereka mau datang kan. Nah bargainnya itu pasti ekonomi, politik, militer. Nah kita kan tidak punya itu semua. Kok tiba-tiba maunya ke Teheran lagi? Ini kan kalau negosiasi ya pasti di tempat yang netral, ya kan? Di mana tempat yang netral kira-kira kan? Jadi itu menurut saya aneh pernyataannya. Dan peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia itu the least
role apa yang paling minimal itu apa kira-kira Mas Hedi? Oke, untuk menjadi negosiator atau menjadi penengah perang ini too high lah Ya. untuk achieve gitu. Apa kira-kira yang bisa Ya diperankan oleh mungkin Indonesia? ya kita kan misalnya di ASEAN ya, ya Indonesia kan Betul. sebagai pemimpin di ASEAN kan bisa menjadi inisiator bagaimana ASEAN itu menyampaikan aspirasinya. Betul, nggak main sendiri. Tidak gitu main ya. sendiri. Kalau sendiri ya sulit saya kira gitu. Nggak dihitung kita. Jadi tapi kan tidak justru ya kalau kita lihat ya nampaknya ya sudah pro Amerika gitu statement-statementnya. Nah aneh MUI sendiri mengecam Amerika tapi pemerintah kita jadi bertolak belakang. MUI mengecam agresi Israel Amerika terhadap Iran tapi pemerintah Kementerian Luar Negeri kita justru seolah-olah menyalahkan Iran. Jadi antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah itu ya representatifnya itu tidak inline gitu. Nah ini saya kira karena ya memang meski Iran itu mayoritas Syiah dan kita mayoritas Sunni, tapi kan ini tidak melihat Syiah dan Sunninya, ya kan? Kita melihat bahwa ya di situ ada kesewenang-wenangan, ada kepungahan rezim dari Donald Trump, dari Israel, dan kita tahu Israel selama ini melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, ya kan? Dan banyak. Nah ini kan aneh kalau Iran misalnya salah sasaran sipil dianggap ini menyerang warga sipil, tapi kalau dia membunuh rakyat Palestina kan tidak bersuara kayak Trump kemarin. Masa ada rezim yang membunuh rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan, kan kira-kira begitu merespon demonstrasi di Iran itu. Tapi dia bagaimana Israel membunuh rakyat Palestina kan dia tidak bersuara, justru membuat board of peace itu kan. Iya. Jadi aneh, dia baru saja menggagas Dewan Perdamaian Dunia langsung menyerang Iran gitu. Nah ini gimana Dewan Perdamaiannya itu, konsep perdamaiannya itu, dan Pak Prabowo memuji bahwa kepemimpinan Trump di Dewan Perdamaian Dunia itu akan menghadirkan perdamaian sejati katanya. Katanya suhu geopolitik. Ternyata ketipu mulu loh. Cukup. Nah kalau itu kan di sisi pemerintah kita ya, yang tadi disinggung oleh Mas Sahidi tidak mencerminkan aspirasi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tapi pada saat yang sama di level masyarakat, organisasi Islam, organisasi masyarakat, ketika ada serangan Israel ke Gaza gitu kan mobilisasi massa, reaksi organisasi massakah semuanya itu satu suara mengecam itu. Ini suara-suara itu tidak sekuat penolakan terhadap agresi Israel ke Palestina. Iya. Apa bacaan Mas Ahmad? Iya, kita kan baru MUI ya sebenarnya. Kalau beberapa sebenarnya asosiasi sudah misalnya di Asosiasi Ilmu HI itu kan sebenarnya sudah ada di WhatsApp grup, kan saya bergabung itu sudah ada. Ayo kita buat pernyataan press release. Artinya ya mungkin belum ke publik. Tetapi kan kalau saya lihat itu misalnya berita kematiannya Imam Ali Khamenei itu kan Ayatullah Ali Khamenei itu kan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadikan fotonya sebagai status ya, kalau saya amati ya. Itu kan bisa dilihat sebagai bentuk simpati dan dukungan moral kan sebenarnya. Dan keberpihakannya itu kan jelas gitu. Jadi cuma ya ormas-ormas ini ya kita seharusnya memang ada sikap resmi, pernyataan sikap resmi. Itu biasanya kan ada begitu. Ya, biasanya. Ini kita tidak tahu apa dinamika yang terjadi
sehingga Apakah setelah ketemu Prabowo itu terus kemudian Ya, juga bisa terbanggung jadi tangan gitu. ya? Awas tambangmu, awas. bisa jadi begitu kan. Ya karena Kementerian Luar Negeri kita sudah jelas statementnya, kalau Kementerian. nadanya kan ya pro Amerika Itu gitu. di satu sisi, atau ada juga ada kendala apa itu namanya, jarak psikologis karena Iran Syiah gitu, ada nggak ini jarak apa itu? Bisa jadi itu menjadi salah satu faktor kan. Ya kita tahu di Indonesia kan sentimen anti Syiahnya itu kan ya masih kuat gitu. Padahal kan sebenarnya ya ini bukan soal Syiah Sunni, ini adalah soal kemanusiaan, harkat dan soal keadilan itu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika, apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah bentuk bahwa dia berdiri di atas hukum internasional, saya kira gitu kan. Tidak ada hukum yang berlaku bagi Iran, bagi Israel, bagi Netanyahu, bagi Donald Trump, dan Trump menunjukkan kepongahannya, kesewenang-wenangannya mengintervensi negara lain, ya kan? Ya termasuk sebelum Iran kan ya di Venezuela itu kan. Ya jadi saya kira itu beyond itu, tapi bisa jadi itu menjadi salah satu faktor karena mungkin dianggap sebagai hal yang sensitif. Tetapi kalau saya lihat ya banyak sekali masyarakat Indonesia itu saya amati status-statusnya itu ya jelas menunjukkan keberpihakan, simpatinya kepada Iran. Dan itu bukan persoalan Syiah Sunni, saya kira gitu. Ya, banyak negara-negara Eropa mengecam Israel, mengecam Amerika, ya kan. Itu bukan persoalan Syiah Sunni, tapi itu adalah persoalan kemanusiaan, saya kira gitu. Oke. Jadi dan ya memang saya kira ya saya tuh ingat apa yang William Liddell itu tahun 2016 itu ketika Trump itu maju sebagai capres, dia nulis Trump orang kuat yang mengerikan bagi dia itu. Jadi bagi William Liddell itu Trump itu adalah orang kuat yang mengerikan. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh William Liddell itu ya benar kan? Kan mengerikan sekali. Orangnya anti sains, ya kan, terang-terangan mengatakan saya tidak butuh hukum internasional, ya kan. Bush itu kita lihat dia waktu dia menyerang Irak itu kan banyak melihat itu kan melanggar hukum internasional. Tapi dia kan tidak terang-terangan mengatakan saya tidak butuh hukum internasional. Dia masih berusaha melalui PBB untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain, melibatkan negara-negara lain gitu itu masuk. Meskipun itu tetap salah, tapi paling tidak institusi internasional itu dihormati dan dipakai, bukan secara sepihak. Ini kan lateral gitu. Oke, terakhir Mas Zahide. Karena bisa panjang kalau banyak hal yang bisa kita bincangkan. Ini kira-kira cara menghentikannya gimana? Bisa dihentikan nggak? Ini perang ini akan berhenti? Apakah skenario yang pertama dulu itu akan terulang? Misalnya setelah nyerang terus kemudian, kita gencatan senjata, jangan serang kami lagi, gitu. Atau gimana kira-kira? Ya bisa jadi akan membuat skenario semacam itu. Tapi mungkin ya misalnya kalau Iran bisa bertahan lama dan faktanya misalnya Israel itu tidak bisa menangkal serangan-serangan Iran, ya kan bisa jadi itu akan ada alasan untuk menghentikan perang. Yang penting kan adalah supaya marwah politiknya kan tetap terjaga, saya kira gitu kan, sebagai negara superpower, apalagi kan citranya sebagai negara apalagi ini kan Amerika sudah terlibat sejak awal, ya kan, dan pangkalan-pangkalan militer Amerika kan udah menjadi target dari Iran. Jadi kalau dia mundur begitu saja kan harga diri, saya kira kan malu gitu. Tapi ya semoga ada jalan keluar, ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah, bisa meyakinkan
Amerika bisa meyakinkan Donald Trump, bisa meyakinkan Netanyahu untuk menghentikan perang. Saya kira kan Iran posisinya bertahan gitu. Jadi ya kalau misalnya Amerika dan Israel tidak agresif, ya saya kira. Jadi ini kuncinya kan pada Netanyahu dan Trump. Sejauh mana Donald Trump itu ada yang bisa meyakinkan, atau dia bisa melihat ada tekanan internasional dan juga dari domestik itu. Domestik Amerikanya. Ya saya sih kalau mudah-mudahan itu bisa tidak hoax. Tapi beberapa saat sudah saya baca sekilas ada muncul demonstrasi di Amerika, anti Trump. Nah itu kalau masif kan bisa menjadi tekanan bagi dia untuk segera mencari cara untuk mengakhiri ini perang, dengan tetap marwah Amerika sebagai negara superpower itu tetap kira-kira bisa bagi dia itu tetap bisa terjaga. Ada alasan lah. Kayak tahun lalu kan ketika menyerang Isfahan, Fordo dan Natan, genjatan selesai karena itu menjaga marwahnya kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Meskipun ya dengan klaim bahwa instalasi nuklir Iran sudah dihapuskan gitu. Makanya kalau sudah dihapus, tidak. Kalau memang klaimnya benar tahun lalu, kalau sudah dihapus kenapa diserang lagi? Ya kan? Ya itu tadi untuk menjaga marwah citra sebagai negara superpower itu. Jadi katanya udah dihapus. Tapi kok masih meyakini bahwa Iran akan mengembangkan. Berarti tidak ngefek sebenarnya anunya itu. Jadi tapi ya saya kira ya Iran itu bisa menjadi contoh, tapi juga tidak mudah menjadi negara seperti Iran itu kan. Mudah. Saya kira kita tidak punya figur pemimpin yang bisa menjaga legitimasi rezim yang kuat, trust dari publik di tengah sanksi itu. Dalam waktu yang lama. Iya, dalam waktu yang lama. Kan memang target Amerika kan sanksi itu dijatuhkan supaya ekonomi masyarakat chaos, kemudian kalau itu muncul protes, rezim jatuh, kira-kira begitu kan. Dia membayangkan itu konteksnya Amerika gitu. Ini beda bung. Imam dalam Syiah kan, imam itu ya maksum, tidak salah kan. Jadi kalau di Amerika pemimpin itu ya banyak bohongnya. Dia pemimpin religius sekaligus pemimpin politik pada saat yang sama, dan dia juga hidup sederhana secara otentik begitu, secara otentik di rumah yang sederhana, biasa-biasa saja, approachable, bisa ditemui oleh banyak orang gitu. Oke, gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat bisa dihentikan, bisa berhenti. Tentu saja itu tadi nggak berhenti mungkin kalau tidak ada tekanan dari domestik maupun internasional, termasuk juga tekanan dari Iran. Maksudnya tekanan dari Iran itu, kalau Iran nggak bisa melukai, mungkin akan terus-terusan sampai habis. Tapi kan sudah mulai kelihatan lah bagaimana Iran bisa membuktikan bahwa dia bisa bertahan dan dia bisa melukai Amerika juga di Timur Tengah, melukai Israel juga, dan membuat mereka berpikir ulang kalau ini dilanjutkan, cost-nya akan terlalu mahal gitu. Dan kalau mahal ya supremasi politik global Amerika bisa runtuh. Bisa runtuh, Bibi Netanyahu juga bisa runtuh kalau berkepanjangan, karena membutuhkan uang perang. Sejarah mencatat bahwa banyak rezim, banyak dinasti jatuh karena perang yang berkepanjangan kan. Salah satunya ya baik itu Abbasiyah gitu kan. Ya saya tahu karena diajar sejarah Prof. Abdul Karim itu kan, kenapa bangsa Mongol itu menyerang Baghdad. Awalnya kan dia melihat Baghdad itu kan kuat sekali, tapi karena dia dipermalukan, akhirnya dia menyerang balik dan menaklukkan kan. Nah, kalau tidak salah kan utusan yang dikirim ke sana dibunuh, kemudian kepalanya dimasukkan dalam peti dikirim balik. Itu kan menginjak harga diri, dan itu yang menjadi motivasi dia bangkit melawan dan Baghdad, melawan Abdidaya. Nah, Iran saya kira Amerika seolah-olah kan merasa
dia bisa melakukan apa saja. Tapi ya sejarah mencatat Abbasiyah pernah dikdaya, disegani dunia, tapi terlalu semena-mena, akhirnya muncul perlawanan karena harkat dan harga diri, dan akhirnya Baghdad jatuh. Nah, Amerika saya kira bisa seperti itu. Abbasiyah. Gitu. Ya, pada saat yang sama memang Abbasiyah sudah mulai menurun, banyak pecahan-pecahan kesultanan kecil begitu, banyak yang dari luar juga memusuhi Abbasiyah. Demikian pula Amerika hari ini, dia nyerang Venezuela, teman dekatnya di Kanada juga di Eropa juga, jangan salah, beberapa pemimpin Eropa sudah, artinya kan sudah jelas itu sudah mulai melemah lah di kalangan sekutunya. Iran bisa jadi Mongol baru bagi Abbasiyahnya Amerika gitu. Semoga gitu. Oke, wonderful people, gitu obrolan kita tentang panjang kali kita ngobrolnya, dunia terkini ya terkait dengan perang Israel Amerika versus Iran ini tadi, dan mudah-mudahan ya kita harapkan segera selesai dan tidak berkepanjangan sehingga tidak mengakibatkan krisis global yang berkepanjangan juga, yang dampaknya mungkin akan juga terasa di kita. Mudah-mudahan demikian. Makasih Mas Ahmad. Sama-sama Mas Ipah, bisa silaturahim lagi. Mudah-mudahan kita ngobrolnya nggak selalu tentang perang, nanti juga dalam kondisi damai juga kita bisa obrolkan. Oke, gitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.